Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu mimpi di dalam mimpi. Perkenalkan, namaku Rai. Umurku sekitar 21 tahun. Aku tinggal di sebuah kosan bersama temanku. Namanya Max. Kita berdua bekerja di sebuah perusahaan kecil yang berdiri di pusat kota. Awal ceritaku dimulai saat sekitar 3 bulan yang lalu, di mana aku pernah mengalami mati suri selama 10 jam. Sepulang kerja, Max mengajakku pergi makan di luar. Hai Ray, bagaimana jika kita makan di restoran favoritku? Ayolah Max, aku benar-benar sedang berusaha berhemat. Tenang saja, kali ini aku yang traktir. Aku setuju kalau begitu. Tapi ngomong-ngomong, dalam rangka apa kau traktir aku? Tumben sambil tersenyum. Tidak, aku hanya mendapat sedikit rezeki tambahan. Oh begitu, baiklah. Akhirnya aku dan Max berjalan menuju restoran yang Max maksud. Hai Max, berapa jauh lagi? Jalan ini begitu sepi dan gelap. Tenang saja, sudah dekat kok. Memang gang ini begitu sepi ketika sudah melewati jam 9 malam, karena terkenal dengan mitos horornya. Tiba-tiba di bawah sebuah pohon besar ada seorang nenek yang sedang berdiri dengan tongkat. Max, apa kau melihat itu? Iya, aku melihatnya. Tanpa bertanya padaku, Max langsung menghampiri nenek itu. Apa yang kau lakukan malam-malam begini sendirian dalam kegelapan, Nek? Nenek itu diam tanpa kata. Max mengulangi pertanyaannya, namun tetap tak dijawab. Dan muka nenek itu terus menunduk. Ayo Ray, kita hanya membuang waktu di sini. Kita kembali berjalan, namun belum berapa jauh terdengar suara seorang nenek. Jangan mengambil hak orang lain, nak, katanya. Secara bersamaan kami menoleh ke belakang. Namun aneh, tak ada seorang pun di sana. Nenek itu sudah tak tampak lagi. Hiraukan saja Ray, mungkin dia hanya sosok hantu yang kesepian dan berusaha menakuti kita. Tapi Max, apa kau mengerti maksud dari ucapan tadi? Entahlah. Kami kembali berjalan dan sekitar 10 menit akhirnya kita sampai di restoran yang Max maksud. Biar aku yang tentukan menumu ya Ray. Kau akan terkejut dengan menu favoritku. Baiklah, apapun itu, perutku sudah begitu dalam. Sambil menunggu pesanan kami berbincang-bincang. Bagaimana kerjaanmu Ray? Seperti biasa menumpuk dan membuatku penat. Aku masih terus berpikir dalam hati, apa maksud dari perkataan nenek itu? Hai Ray, tiba-tiba Max mengejutkanku. Ada apa? Ini pesanan kita, ada apa denganmu? Apa yang kau pikirkan? Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah Max. Setelah ini kita langsung pulang saja ya. Matuku sudah begitu ngantuk. Tentu saja, memang mau kemana lagi? Dengan tertawa kecilnya. Kurang lebih 30 menit kami pun selesai makan. Setelah Max membayarnya, kami berdua memutuskan untuk pulang ke kosan. Sesampainya di kosan, Max langsung tertidur pulas, namun tidak denganku. Ada apa ini? Padahal tadi aku merasa begitu ngantuk, gumamku dalam hati. Tok tok tok, tok tok tok. Tiba-tiba aku mendengar suara ketukan di pintu.
Siapa ya? Tengah malam begini. Aku segera membuka pintu. Ada apa ini? Tidak ada seorang pun. Aku kembali menutup pintuku, namun aku tersentak seketika kala melihat di balik pintu begitu banyak bercak darah yang bertulisan, "Semoga mimpi indah." Apa maksudnya ini? Tanpa pikir panjang, aku langsung mengambil lap basah dan segera membersihkannya. Badanku tak berhenti gemetar. Setelah selesai membersihkannya, aku segera memasuki kamarku dan berusaha keras agar tertidur. Namun saat baru saja aku mau terlelap, aku terbangun kembali karena mimpi yang begitu menyeramkan. Oh, syukurlah itu hanya mimpi. Aku segera menuju dapur untuk mengambil minum dengan harapan agar dapat lebih tenang. Belum mencapai tempat rak gelas berada, aku sudah dikejutkan dengan garpu, pisau, golok, dan berbagai macam benda tajam berterbangan melayang. Aku lari sambil berteriak memanggil Max. Celop! Sebuah golok menancap tepat di kepalaku. Shit, apa ini? Sungguh sakit sekali. Saat ku coba menoleh ke belakang, tiba-tiba sebuah garpu meleset dan melesat dan menancap tepat di mata kiriku. Aku terbirit-birit berlari ke kamar Max sambil menahan rasa sakit. Namun saat hampir saja aku mencapai pintu kamar Max, belum perang, sebuah sabit telah mematahkan kaki kananku. Sabit itu terbang berputar seakan ada yang melemparkannya. Tidak sakit, aku sudah tidak kuat lagi. Tiba-tiba dari depan terlihat sebuah tombak melayang begitu cepat, mengarah tepat ke leherku. Cerup! Aku terengah-engah. Apaan ini? Bukannya barusan aku terbangun dari mimpi? Mengapa aku kembali terbangun dari tidur lagi? Sudahlah, mungkin akibat terlalu lelah pikiranku. Aku tak ingin berpikir yang tidak-tidak, namun saat aku membuka selimutku, tidak, setengah tubuhku putus. Organ dalamku berceceran, darah mengucur deras. Kali ini aku benar-benar merasakan sakit yang sangat mendalam. Mataku berkunang-kunang seakan aku akan segera mati. Baiklah, waktu sudah tidak lama lagi. Selamat tinggal dunia yang indah. Namun seketika aku malah kembali terbangun dari tidur. Dengan tubuh yang dipenuhi keringat, tubuhku basah kuyup. Beberapa kali aku mengalami mimpi yang sungguh mengerikan itu. Aku segera beranjak dari tempat tidurku dan bergegas menuju ke kamar Max untuk menceritakan apa yang kualami. Namun baru saja aku membuka pintu kamar Max, aku sudah dikejutkan dengan tetelanan bagian tubuh berserakan dan darah di mana-mana. Tidak mungkin, ini pasti mimpi lagi. Aku menampari pipiku sendiri. Awas, sakit, apa ini memang bukan mimpi? Aku berlari menuju dapur mencari pisau dan menusukkan tepat di dadaku. Dengan berharap aku terbangun dari mimpi buruk ini. Darahku mulai mengucur, rasa sakit mulai terasa di seluruh tubuhku. Apa memang ini nyata? Tidak, pasti ini mimpi. Gila itu lagi, gerutku. Akhirnya semuanya menjadi gelap. Itulah cerita untuk malam hari ini. Semoga yang mendengarkan suka dengan cerita yang saya bawakan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.